Shalom, shalom. Hari ini kita akan baca pembacaan firman Tuhan agak sedikit panjang dari yang biasanya. Saya harap saudara bersabar ketika saya membaca firman Tuhan ini. Kalau saudara bisa ambil Alkitab saudara dan baca bersama akan lebih baik lagi. Dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Hari ini kita mau ingat kembali apa yang Yesus kerjakan di atas bukit Golgota. Dari salib Kristus kita akan belajar tentang belas kasihan. Hari ini perenungan kita, kalau saya boleh beri judul, adalah tentang belas kasihan. Kita melihat di sekeliling kita, sekarang ini kita mengalami resesi belas kasihan. Karena kalau kita melihat di sekeliling kita, ada begitu banyak orang yang sudah hidup tanpa punya rasa belas kasihan terhadap sesama. Ada begitu banyak orang di sekeliling kita yang punya kebutuhan yang sangat penting untuk segera dipenuhi. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan untuk mendengar kabar keselamatan. Ada begitu banyak orang yang bergumul dengan pergumulan pribadi. Entah itu di dalam pergumulan mental, entah itu dalam pergumulan keuangan, dalam pergumulan relationship, hubungan dengan satu dengan yang lainnya, pergumulan kesehatan. Ada begitu banyak orang yang punya pergumulan di sekitar kita. Tetapi apakah yang kita lakukan sebagai orang percaya? Apakah kita masih punya hati yang punya belas kasihan terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, terhadap tetangga kita, terhadap rekan sekerja kita? Pernahkah, adakah di hati kita yang menaruh perhatian terhadap orang-orang yang sementara ada di dalam pergumulan, yang sementara ada di tengah-tengah pergumulan? Ataukah kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri, sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita akhirnya gagal untuk memperhatikan keadaan di sekeliling kita. Seperti perumpamaan yang Yesus berikan pada hari ini. Ada seorang yang berjalan dan kemudian dia diserang oleh penyamun, dan kata Alkitab, dia ditinggalkan setengah mati. Sesudah dia dipukul babak belur, sesudah dia dirampok, dia ditinggalkan setengah mati. Dan dalam keadaan itu, seperti itu, tiba-tiba ada seorang imam yang berjalan
berjalan melewati jalan itu. Dan kemudian karena imam itu melihat orang itu, mungkin karena dia tidak kenal, mungkin karena dia lagi busy, lagi sibuk, cepat-cepat ada tugas pelayanan, sehingga dia, kata Alkitab, dia muter, dia lewat jalan sebelah, dia menghindar dari orang ini. Dengan kata lain, dengan sadar dia menghindari orang ini. Sementara Alkitab bilang orang ini sudah setengah mati. Kalau yang namanya setengah mati, dia butuh pertolongan saat itu juga, tidak bisa tunggu besok atau kapanpun. Nah, imam tersebut melewati dia, dengan sengaja melewati orang ini. Dengan alasan tertentu yang kita tidak tahu. Mungkin alasannya lagi ada pelayanan, ada jadwal pelayanan, lagi buru-buru. Kalau berhenti ngurus orang ini terlambat nanti untuk pelayanan, terlambat untuk khotbah. Atau baju bisa kotor karena ngurusin orang yang sudah berdarah-darah seperti ini. Dan kemudian bukan cuma imam saja, orang Lewi juga datang. Dan kemudian melakukan persis hal yang sama. Dengan kata lain, kedua orang yang pertama mereka adalah orang-orang yang punya posisi di dalam pelayanan di rumah Tuhan. Tetapi mereka tidak punya belas kasihan terhadap orang ini. Mereka hanya melewati saja. Mereka tinggalkan orang ini. Sementara kata Alkitab orang ini dalam keadaan sekarat. Tetapi Alkitab bilang apa? Datanglah orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang tidak bergaul dengan orang Yahudi. Mereka dianggap orang kafir oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi orang Samaria ini ketika dia melihat orang ini yang sudah dipukul, sudah babak belur, dia tidak menghindar, tetapi datang dia dan berdiri di situ. Dia melihat orang ini perlu ditolong. Maka dia ambil, dia angkat, Alkitab mencatat, dia ambil orang ini. Sesudah dia siram dengan minyak dan anggur. Zaman dulu gak ada alkohol, saudara. Jadi dibersihkan luka pakai minyak, pakai anggur, saudara. Supaya rasa sakit itu bisa berkurang sedikit. Dan kemudian dibalut luka orang ini. Sesudah itu dia mengangkat orang ini, dia taruh orang ini di atas keledainya sendiri. Dengan kata lain, kalau dia taruh orang ini di atas keledai sendiri, dia sendiri harus jalan kaki. Dan dia bawa orang ini ke rumah penginapan untuk dirawat. Sampai di rumah penginapan, apa yang dia lakukan? Dia katakan pada penjaga rumah penginapan ini, rawat orang ini. Besoknya Alkitab bilang dia kembali, dia kasih uang kepada penjaga penginapan ini. Dan dia bilang, rawat orang ini, dan kalau masih ada pengeluaran yang lebih daripada itu, nanti aku kembali lagi, aku bayar apa yang harus kamu keluarkan untuk orang ini. Yang saya ingin kita renungkan bersama, bahwa orang Samaria ini ketika dia memberikan pertolongan bagi orang yang sudah sekarat setengah mati ini, dia tidak memberikan pertolongan ala kadarnya. Kan sudah cukup, sudah diangkat, sudah dibalut lukanya, sudah dibersihkan, sudah sampai di situ aja boleh, sudah cukup baik. Daripada yang dua ditinggalin, daripada yang dua pelayan-pelayan dalam rumah Tuhan gak peduli sama sekali. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini sudah cukup waktu dia mencuci lukanya, menyiramnya dengan anggur, menyiramnya dengan minyak, membalut lukanya. Sudah cukup. Tetapi dia berbuat lebih daripada itu. Dia bawa orang ini, taruh di atas keledai. Dia jalan kaki, dia taruh orang ini di atas keledai. Dia bawa ke rumah penginapan. Dan sampai di sana dia benar-benar memastikan bahwa orang ini menerima perawatan yang baik supaya orang ini bisa sembuh. Jadi orang Samaria ini melakukan perbuatan untuk memiliki belas kasihan terhadap orang. Bukan sekedar supaya orang melihat bahwa dia bisa berbuat baik. Tetapi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan orang yang sudah sekarat ini supaya lukanya bisa sembuh dan dia bisa sehat kembali. Jadi orang Samaria ini memberikan perhatian yang sepenuh hati dengan intention, dengan tujuan supaya orang ini pulih dan sehat kembali. Orang Samaria tidak wajib untuk melakukan hal itu, tetapi dia melakukan hal itu. Saya ingin kita belajar dan kita melihat pada salib Kristus. Baru saja kita melewati Jumat Agung, melewati Paskah, merayakan hari kebangkitan Yesus. Mari, itu masih fresh dalam ingatan kita, masih segar dalam ingatan kita. Bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk merawat kita,
untuk membawa kita dipulihkan. Kita ini orang-orang yang babak belur oleh dosa. Kita ini orang-orang yang babak belur oleh pergumulan-pergumulan yang banyak. Dan tidak ada orang yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Tidak ada orang yang bisa memberikan perhatian, memenuhi kebutuhan kita seperti yang Yesus kerjakan. Kita ini adalah orang yang babak belur, yang perlu, yang desperately, yang sangat-sangat perlu diselamatkan. Kita memiliki kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda, kebutuhan yang sangat penting yaitu keselamatan. Siapa yang memberikan itu bagi kita? Yesus memberikan itu. Dia memberikan, dia mati, dia disiksa, dia mati di atas kayu salib, turun ke dalam alam maut, untuk saya, untuk saudara, untuk seluruh isi dunia ini. Dan kemudian sesudah itu dia bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga saya dan saudara punya jaminan kekekalan. Yesus memberikan contoh tentang belas kasihan. Sejelas itu contoh yang Yesus berikan bagi saya dan saudara. Kita tidak perlu cari jauh-jauh. Kita pandang saja pada Yesus dan kita tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang memberikan contoh yang paling jelas buat saya dan saudara. Apa yang disebut dengan belas kasihan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen seperti imam itu, seperti orang Lewi itu. Kita mungkin aktif dalam pelayanan, kita mungkin punya posisi di dalam pelayanan. Tetapi hati kita tidak memiliki belas kasihan terhadap sesama kita. Yesus bilang, engkau tahu segala hukum Tuhan, tetapi tidak cukup sampai engkau tahu segala hukum Tuhan. Engkau tahu engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu, engkau harus mengasihi sesamamu manusia. Engkau tahu semua itu. Mungkin engkau hafal seluruh isi Alkitab. Kalau ada debat Alkitab mungkin engkau menang, engkau bisa mengalahkan semua orang. Tetapi semua itu tidak ada gunanya kalau kita tidak hidup di dalam firman itu sendiri. Kalau apa yang kita tahu cuma sampai di sini dan tidak sampai di sini dan tidak keluar dengan tangan dan kaki kita melayani sesama kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita layani mereka. Ada banyak orang yang desperately, yang benar-benar di dalam keadaan yang sekarat, yang perlu dengar kabar firman Tuhan. Sedih sekali saya baru saja mendengar ada seorang hamba Tuhan yang kompromi sedemikian rupa. Hati saya sakit melihat hal itu. Bagaimana mungkin anak-anak Tuhan lupa bahwa tugas kita adalah untuk punya belas kasihan pada orang-orang yang belum selamat. Kita perlu punya toleransi beragama. Tetapi lebih daripada itu, kita perlu punya belas kasihan untuk orang-orang ini. Mereka perlu mendengar tentang kabar keselamatan. Siapa yang akan menyampaikan itu kalau bukan saya dan saudara yang sudah banyak dengar firman Tuhan. Kalau besok mereka tutup mata, mereka dipanggil Tuhan tanpa menerima keselamatan, saudara tahu, kita tahu kemana mereka pergi. Apakah kita punya belas kasihan yang cukup untuk orang-orang ini? Atau mungkin ada tetangga kita, sahabat kita yang punya pergumulan dalam rumah tangga mereka, yang mereka tidak tahu bagaimana cari jalan keluar, dan kita tidak bisa siapkan waktu, luangkan waktu untuk mendengar keluhan mereka dan untuk membagikan firman Tuhan dengan mereka. Seringkali jalan pintas yang membuat kita merasa kita sudah cukup rohani, cukup baik, kita bilang apa? Kita doa ya, saya bantu doa ya. Padahal orang-orang ini butuh lebih daripada sekedar kita bantu doa. Kalau kita punya source-nya, punya sumber yang bisa kita pakai untuk memenuhi kebutuhan mereka, kenapa kita tidak melakukan itu bagi mereka? Mungkin ada orang yang perlu beli obat, tidak punya uang, dan saudara punya uang yang bisa disisihkan. Kenapa kita tidak bagikan buat mereka? Saya tidak mengajar kita untuk memberikan uang, untuk meminta-minta untuk orang yang tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Tapi ada orang-orang tertentu yang sungguh-sungguh perlu ditolong.
Ada orang yang rumah tangganya mungkin hancur berantakan. Mereka perlu seseorang yang akan membagikan kabar baik, yang akan memberikan pengharapan, yang akan membuat mereka melihat pengharapan di dalam Yesus. Ada orang-orang yang kehilangan pengharapan, yang putus asa dalam hidupnya. Apakah kita punya belas kasihan yang cukup untuk orang-orang ini? Maukah kita meluangkan waktu kita? Atau kita mungkin terlalu sibuk dengan jadwal kerja kita, jadwal pelayanan, jadwal kegiatan kita, jadwal olahraga kita, hobi-hobi kita. Kita punya cukup banyak waktu untuk hal-hal itu, tapi kita tidak punya waktu untuk menyampaikan, untuk memberikan pernyataan belas kasihan dengan tindakan yang nyata. Saudara, hari ini di mana saudara berdiri? Apakah saudara masih punya belas kasihan terhadap sesama saudara, tetangga saudara, rekan-rekan saudara, terhadap orang di sekeliling saudara yang saudara tidak kenal, yang mungkin tidak akan pernah bisa memberikan ucapan terima kasih seperti yang diberikan orang lain terhadap kita? Apakah kita punya belas kasihan untuk orang-orang tersebut? Ataukah kita cuma disebut Kristen karena kita punya jabatan, kita punya posisi di gereja, punya jabatan, punya posisi dalam pelayanan, dalam organisasi? Tuhan mencari orang-orang yang seperti orang Samaria yang baik ini. Orang yang berbelas kasihan, yang tidak menunda-nunda. Ketika kita bisa memberikan itu pada orang lain, kita tidak menunda-nunda. Kita tahu ada kebutuhan di sini. Apa kebutuhan yang ada di sekeliling kita yang bisa kita penuhi? Supaya orang bisa melihat Kristus. Supaya orang tahu bahwa Kristus peduli dengan mereka. Dan orang-orang ini juga boleh datang dan mencari wajah Tuhan. Dan berkata, Yesus, aku perlu Engkau. Apakah selama ini kita sudah menjadi orang Kristen yang penuh dengan belas kasihan terhadap sesama kita? Atau mungkin kita tidak mengerti dan hari ini kita baru mengerti bahwa anak Tuhan perlu punya belas kasihan terhadap sesama kita. Mari jangan tunda, saudara. Jangan menunggu lagi tuh. Tapi biar mulai hari ini kita bilang, Tuhan, tolong supaya beri aku hati yang punya belas kasihan terhadap orang lain. Sekalipun orang yang tidak aku kenal. Biar mataku tertuju pada Tuhan. Biar kita menjadi seperti orang Samaria ini. Yesus katakan, apa yang engkau dengar, engkau tahu itu baik, pergi dan lakukanlah. Kalau engkau tahu apa yang dilakukan orang Samaria ini adalah baik, Yesus bilang apa? Pergi dan lakukanlah. Lakukanlah itu supaya engkau hidup. Pergi dan lakukan. Satu waktu Yesus akan bilang, mari hambaku yang setia. Hamba yang setia adalah hamba yang mendengar suara Tuhan, yang taat melakukannya, menghidupi, menjalankan firman Tuhan yang dia pelajari. Sehingga firman ini bukan sekedar informasi bagi kita, tapi firman ini menjadi rema yang memberi kekuatan, yang membentuk karakter saya dan saudara. Kita menjadi teladan buat orang lain. Kita menjadi pemberita firman bukan cuma dengan mulut kita, tapi dengan tindakan kita, dengan tindakan yang nyata, dengan kasih yang nyata, dengan kasih yang sepenuh hati bisa melayani orang lain. Sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan, dan orang-orang di sekeliling kita makin hari semakin banyak yang terima keselamatan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.